Halo semua, bagi teman-teman yang sedang mendengar dan melihat video ini, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini, perkenalkan nama saya Vicky, profesi saya sebagai advokat dan konsultan hukum. Channel Dongeng Hukum ini saya buat untuk edukasi dan membahas permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat. Di channel ini Anda bisa curhat, konsultasi, bertanya apapun soal permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Video kali ini adalah segmen Cumamu, curhatin masalah kamu, di mana segmen ini untuk menjawab curhatan atau pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kepada saya. Pertanyaan yang masuk kali ini, pertanyaan dari seseorang yang mempunyai usaha di bidang konveksi kaos dan sablon. Pertanyaannya adalah, Bang Vicky, saya menggunakan gambar dari internet untuk keperluan usaha. Lalu gambar itu ada yang saya modifikasi dahulu dan ada yang tidak. Lalu yang saya tanyakan, untuk gambar yang dimodifikasi apakah tetap sebagai pelanggaran hak cipta? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk hak cipta atas gambar. Menurut pasal 40 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Gambar merupakan bentuk karya seni rupa yang sekaligus merupakan ciptaan yang dilindungi. Gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna, dan bentuk huruf indah. Sedangkan yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak cipta tidak selalu didaftarkan atau disebutkan pada sebuah gambar oleh pemiliknya. Tidak ada kewajiban bagi pemilik hak cipta untuk kedua hal tersebut. Namun, perlindungan hak cipta tetap melekat pada ciptaannya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan gambar berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Pencipta atau pemegang hak cipta pun memiliki hak ekonomi untuk 1. Penerbitan ciptaan, 2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, 3. Penerjemah ciptaan, 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, 5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, 6. Pertunjukan ciptaan, 7. Pengumuman ciptaan, 8. Komunikasi ciptaan, dan yang ke-9 penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Merujuk pada pertanyaan Anda mengenai kegiatan mendownload dan memodifikasi gambar ciptaan orang lain tanpa izin, apabila dilakukan dengan tujuan komersial, maka bisa dianggap melanggar hak cipta. Ancaman hukuman dari perbuatan itu adalah pidana penjara dan atau pidana denda. Atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan yang keempat,
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Lalu saya mau jelaskan dalam hak cipta ada juga yang bukan pelanggaran hak cipta. Namun perlu Anda ingat yang bukan pelanggaran yaitu penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan sebagai berikut. 1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. 2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan. 3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dimintai biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kemudian terdapat pula perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi 1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan. 3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Yang keempat, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 5. Penggandaan, pengumuman, dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika perbuatan mengkopi dan memodifikasi gambar itu termasuk ke dalam perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka Anda tidak melanggar hak cipta pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta. Namun, bagi pengguna gambar atau bagi Anda yang menjalankan profesi-profesi tertentu, di mana kebutuhan gambar cukup tinggi, sebaiknya berhati-hati mengambil gambar pihak lain, termasuk di internet. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena hak cipta tidak selalu didaftarkan atau disebutkan pada sebuah gambar oleh pemiliknya. Tidak ada kewajiban bagi pemilik hak cipta untuk kedua hal tersebut. Namun perlindungan hak cipta tetap melekat pada ciptaannya. Karenanya, pada saat Anda ragu mengenai hak cipta atas gambar, Anda bisa selalu berasumsi bahwa sebuah gambar dilindungi hak cipta dan berusaha mendapatkan izin penggunaan dengan benar. Pola pikir demikian merupakan pilihan sikap yang sangat bijak. Tips menghindari pelanggaran hak cipta gambar di internet. Sebelum menggunakan sebuah gambar yang bukan milik Anda, usahakan untuk terlebih dahulu selalu mencari informasi tentang sumber gambar yang bersangkutan, baik langsung atau melalui penyedia gambar yang telah ditunjukkan secara resmi, yang menyediakan lisensi atau izin kepada orang lain baik dengan berbayar atau yang tidak berbayar. Gambar-gambar yang tidak berbayar merupakan public domain atau melalui lisensi Creative Commons, yaitu memberi izin pakai dengan kondisi-kondisi tertentu. Agar terbebas dari ketidaknyamanan yang mungkin timbul di kemudian hari akibat tuntutan hukum, saya menyarankan Anda untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang digariskan pemilik atau penyedia gambar sebelum gambar dipilih dan digunakan. Oke, demikian jawaban dari pertanyaan ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan.
Semoga video ini menjadi solusi untuk orang yang sudah bertanya dan untuk para penonton video ini. Jika teman-teman atau ada orang terdekat kalian yang mengalami permasalahan hukum, silahkan tanyakan saja melalui DM saya di Instagram atau komentar di video ini. Selagi bisa dijawab, pasti saya akan jawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di curhatan selanjutnya.